Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga keberkahan, kesuksesan, dan kebahagiaan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai, bersama keluarga kita semua. Kita tentu masih ingat saat podcast Bang Haji Rhoma Irama itu meluruskan atau mengkanter doktrin-doktrin habaib. Banyak para habaib itu yang kemudian tanda kutip kebakaran jenggot gitu ya, sehingga banyak muncul podcast tandingan gitu ya dari para muhibbin atau habaib yang mengkanter pernyataan Bang Haji di podcast beliau, yaitu Bisikan Rhoma. Nah, kemudian juga banyak beragam komentar tentunya dari yang pro dan yang kontra gitu ya. Karena apa? Karena Bang Haji memang selama ini dikenal dengan kedekatannya beliau dengan para habaib gitu ya. Termasuk Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Lutfi dan para habaib yang lain ya. Sebenarnya siapa sih Bang Haji Rhoma Irama tersebut? Kemudian banyak yang bertanya, bahkan sebagian nyinyir atau merendahkan Bang Haji, bilang kalau Bang Haji itu penyanyi, kalau penyanyi ngurusin saja lagu-lagu gitu ya, penyanyi dangdut nggak usah ngurusin nasab, ngurusin aja diri sendiri dan keluarga, dan seterusnya. Banyak sekali komentar-komentar negatif dari para muhibbin khususnya, atau dari para habib itu sendiri. Tetapi juga tidak kalah banyak yang komentar positif terhadap perjuangan Pak Haji gitu ya, terhadap pernyataan-pernyataan Pak Haji di podcast Bisikan Rhoma. Salah satunya adalah komentar yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RASBMA, Ketua Umum Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, dan beliau juga adalah pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura. Beliau juga adalah seorang dai yang populer di Indonesia, baik di televisi nasional maupun di media-media sosial, dan tentunya banyak lagi di acara-acara kemasyarakatan dan hari-hari besar Islam. Berikut video pernyataan Kiai Haji Syarif Rahmat terkait siapakah Rhoma Irama sesungguhnya. Haji Rhoma Irama itu berbicara tentang polemik massa itu wajar sekurang-kurangnya terkenal. Yang pertama, beliau memang merupakan salah seorang yang ada hubungannya dengan Mansur. Beliau adalah keturunan dari Sultan Hasanuddin, yang itu berarti rahnya dari Sunan Gunung Jati melalui Pangeran Jayakarta atau Pangeran Ahmad Jakarta. Maka orang tuanya ada di sini. Alhamdulillah saya tahu ini karena saya pernah silsilahnya keluarga Pangeran Jayakarta. Secara kebetulan saya mengisi pengajian rutin setiap Sabtu 3 subuh di Masjid Asrafiyah Pangeran Jayakarta Jatinegara Kaum. Sekali lagi, jadi kalau beliau ikut bicara tentang polemik nasab ini wajar karena beliau salah seorang keturunan dari Wali Songo, itu Sultan Hasanuddin, kemudian Syarif Hidayatullah. Yang kedua, beliau adalah orang yang punya banyak umat. Sebagai seorang penyanyi dangdut yang terkenal, sebagai penyanyi dangdut beliau punya, sehingga saya sekitar 7 juta umat aktif yang tergabung dalam Forsa. Wajar apa beliau memberikan penjelasan kepada mereka tentang apa yang terjadi dan bagaimana sebenarnya, karena mereka insya Allah sangat menunggu, sangat menanti sikap beliau. Beliau seorang pemimpin yang diikuti oleh jutaan penggemar, tentu punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan kepada mereka bahwa ada di antara kita yang setuju dengan apa yang beliau sampaikanlah dengan cara kami. Karena kita tidak tahu berapa sih ilmu kita dibandingkan dengan beliau. Saya kira itu saja pada Kandara dan Rhoma Irama. Sampaikan apa yang perlu disampaikan, jangan ragu-ragu. Kemukakan apa yang memang perlu dikemukakan. Tidak
ragu-ragu. Insya Allah anak-anak bangsa sudah mulai sadar. Saya Syarif Rahmat dari keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, insya Allah akan bersama-sama sekurang-kurangnya dengan doa. Sehat walafiat dan umur dan bertambah berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video yang barusan kita putar membuka wawasan sekaligus mengungkap siapa sebenarnya sosok Rhoma Irama tersebut. Jadi wajar kalau Bang Haji itu ikut berkomentar tentang polemik nasab di Indonesia, karena ternyata beliau adalah masih terah atau keturunan dari salah satu wali songo di Indonesia penyebar Islam, yaitu Sunan Gunung Jati melalui Sultan Hasanuddin dan Pangeran Jayakarta. Dan Pangeran Jayakarta makamnya ada di Jakarta. Mari kita juga simak apa alasannya Bang Haji itu mengkanter doktrin-doktrin oknum para habaib. Berikut videonya agar kita mendapatkan pencerahan. Ini dia. Katakan, Wallahil azim, tidak ada kebencian saya sedebu pun kepada para habaib sekarang ini, ya, kecuali sebuah keikhlasan ingin berbagi. Kita diskusi, kita berpikiran, ya. Mari kita telah kembali ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dipegang oleh Ba'alawi. Ayat-ayatnya selama ini ditafsirkan berbeda oleh kelompok Ba'alawi, sehingga ini kalau tidak dibukakan secara terang benderang makna daripada ayat ini, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa 50 tahun lebih ternyata doktrin ini masih eksis sampai sekarang, bahwa Habib yang berzina, berjudi dan sebagainya itu dia tetap suci karena ada darah Nabi. Ini kan bahaya. Tentu juga respon para terah wali songo itu karena ada salah satu pernyataan dari Habib Bahar bin Smith terkait ini. Nah, ini videonya. Banyak orang sekarang ngaku cucunya wali songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu wali songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya wali songo, itu nggak ada. Sahabat-sahabatku sekalian, semoga tayangan video yang kami sajikan manfaat dan mencerahkan kita semua, dan kita terus-menerus dalam rangka mencari kebenaran bukan pembenaran, dan mau menerima kebenaran dari siapapun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.